Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin melakukan presentasi dari tugas mata kuliah Teori Fisika Farmasi, yang dimana untuk presentasi kali ini kami mengangkat dari jurnal ilmiah yang berjudul Pengaruh Rasio Amilum, Air dan Suhu Pemanasan terhadap Sifat Fisik Amilum Singkong Pregelatin yang ditunjukkan sebagai eksipien tablet. Yang dimana PPT ini disusun oleh saya sendiri, Ahmad Arman Ardiansyah, selanjutnya Mbak Isma Ikrimah Nabila, dan Mbak Mufidatun Ilmiah. Kita langsung masuk ke slide yang kedua, yaitu pendahuluan. Dalam formulasi suatu tablet, terdapat hal yang perlu diperhatikan, yaitu dari segi pemilihan eksipien. Hal ini sangat penting agar terbentuk tablet dengan sifat fisik yang memenuhi syarat. Eksipien yang sering digunakan dalam industri farmasi adalah amilum. Amilum adalah karbohidrat yang berasal dari hasil proses fotosintesis tanaman, disimpan dalam bagian tertentu tanaman dan berfungsi sebagai cadangan makanan. Amilum digunakan sebagai eksipien dalam formulasi sediaan farmasi karena harganya murah dan inert. Ditinjau dari bentuk fisiknya, amilum yang diolah secara tradisional masih berbentuk serbuk. Amilum tersebut memiliki kekurangan, yaitu tidak mempunyai sifat alir yang baik. Sifat alir ini sangat penting saat proses pengempaan tablet, khususnya dalam formulasi tablet. Kempa langsung karena jika tidak dapat mengalir secara baik, dapat memberi bobot tablet yang berbeda. Amilum modifikasi secara pregelatin memiliki keunggulan daripada amilum tradisional, yaitu mampu meningkatkan sifat alir karena amilum pregelatin yang terbentuk dari proses penyatuan partikel-partikel serbuk menghasilkan amilum dengan ukuran yang lebih besar, yaitu granul. Massa granul ini akan memberikan sifat alir yang lebih baik daripada dalam bentuk serbuknya, sehingga cocok untuk dikempa langsung. Tujuannya yaitu tujuan dari jurnal ilmiah ini yaitu untuk mengetahui rasio amilum, air, dan suhu terhadap sifat fisik amilum singkong pregelatin yang ditunjukkan sebagai eksipien tablet. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Isma. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan metode dan juga hasil dari penelitian amilum. Beberapa metode yang dilakukan adalah kontrol kualitas bahan baku, pembuatan amilum singkong pregelatin, uji pendahuluan amilum. Pada uji pendahuluan ini ada beberapa macam uji yang dilakukan, yaitu uji organoleptik, uji mikroskopik, makroskopik, dan juga kadar air, dan juga pengukuran pH. Yang keempat ada uji sifat fisik amilum, yaitu dengan cara uji kelembapan, uji waktu alir, dan uji sudut diam. Dan yang keempat ada uji bobot jenis, yaitu bobot jenis secara nyata dan juga mampat. Yang kelima ada uji kompaktibilitas. Yang kelima ada pengempaan tablet, yaitu dilakukan secara cetak langsung amilum dengan mesin tablet single punch. Yang keenam ada evaluasi tablet, yaitu dilakukan uji organoleptik kembali dan uji keseragaman bobot, uji kekerasan dan juga kerapuhan tablet, serta uji waktu hancur tablet. Yang terakhir, metode yang dilakukan adalah menganalisis data. Analisis data hasil pengujian pendahuluan dan sifat fisik amilum dan juga tablet. Setelah kita melakukan metode, kita yaitu ada hasil dari uji pendahuluan amilum, ada uji organoleptik yang dihasilkan ada warna putih, tidak berbau dan juga tidak berasa. Yang kedua ada uji mikroskopik, yaitu letak hilusnya sentris, bisa dilihat pada gambar slide PPT di tengah, hilus sentrisnya di tengah dan juga bentuk lamelanya bulat. Yang ketiga yaitu uji makroskopik, di mana ukuran serbuk amilum
180 mikrometer tergolong serbuk sangat halus, dan ukuran amilum singkong pregelatin antara 250 sampai 850 mikrometer itu tergolong serbuk kasar. Baik, ini bisa dilihat pada uji distribusi ukuran partikel. Dan pada uji kadar air, itu amilum singkong dan pregelatin telah memenuhi persyaratan dengan bobot konstan kadar air tidak boleh lebih dari 15%. Selanjutnya ada uji pH, yaitu pH dari amilum singkong dan juga pregelatinnya sesuai pustaka. Ada uji sifat amilum, yaitu uji kelembapan, seiring penambahan air dan peningkatan suhu pemanasan itu bisa menghasilkan susunan amilum secara bergerombol. Yang kedua ada uji distribusi ukuran partikel, slide sebelumnya. Bisa dilihat pada gambar bahwa distribusi amilum singkong sendiri itu sempit karena lebih dari 50% terayak pada nomor MES 80 sebesar 99,88% karena penambahan air dan juga suhu pemanasan yang berpengaruh pada amilum singkongnya. Dan ini ditandai pada presentase amilum yang terhambat pada nomor MES 40. Serbuk kasar pregelatin terayak pada MES 20 karena proses pregelatinasi atau pembentukan gelnya itu berakibat karena penambahan air dan juga suhu panas tadi. Jadi amilumnya itu menjadi keras dan susah diayak. Akibatnya jumlah fines berkurang dalam rentang 10-20% hingga pregelatin dapat digunakan sebagai eksipien tablet. Bisa dilanjut. Baik, untuk penjelasan yang pertama ada uji mikroskopik. Dari hasil uji mikroskopik terlihat bahwa amilum singkong pregelatin memiliki susunan yang bergerombol. Letak hilusnya di tengah, bentuk hilusnya ada yang berupa titik, garis lurus, serta terdapat yang bercabang 3. Susunan amilum yang bergerombol ini disebabkan karena adanya pemanasan dan penambahan air, sehingga terjadi proses gelatinisasi. Proses gelatinisasi adalah proses pembentukan gel akibat adanya penambahan air dan pemanasan pada suhu yang sesuai, menyebabkan granul-granul amilum mengembang lalu pecah menjadi susunan yang bergerombol. Karena pada uji ini memakai mikroskop cahaya dengan perbesaran 400 kali, maka gambar amilum yang pecah tidak terlihat jelas. Bentuk granul menghasilkan amilum dengan sifat alir dan kompaktibilitas yang memenuhi syarat. Untuk yang kedua, slide sebelumnya. Untuk yang kedua, uji distribusi ukuran partikel. Dari gambar 2 dapat dilihat bahwa amilum singkong menunjukkan distribusi yang sempit karena lebih dari 50% mampu terayak pada ayakan MES nomor 80 sebesar 99,88%. Hal ini sesuai pada Farmakope Indonesia edisi 4 tahun 1995 yang menyatakan bahwa amilum singkong berbentuk serbuk sangat halus yang mampu melewati ayakan MES nomor 80. Amilum tergolong serbuk sangat halus. Bentuk serbuk ini tergolong finesse karena dapat menyebabkan cupping bila dicetak menjadi tablet. Jadi amilum singkong tidak dapat dijadikan tablet karena memiliki jumlah finesse lebih dari 20%. Pada gambar 3, 4, dan 5 terlihat bahwa seiring dengan penambahan air dan suhu pemanasan menghasilkan distribusi amilum yang semakin sempit. Distribusi yang semakin sempit ini ditandai dengan semakin bertambahnya presentase amilum yang terhambat pada MES nomor 40. Hal ini sesuai dengan penggolongan serbuk menurut Ansel 2005, bahwa amilum pregelatin tergolong serbuk kasar. Proses pregelatinisasi menghasilkan amilum dengan ukuran yang lebih besar, yaitu berbentuk granul. Proses ini mengakibatkan jumlah finesse yang dihasilkan akan semakin berkurang. Jumlah finesse yang berada dalam rentang 10-20%
masih diperbolehkan sehingga amilum singkong pragelatin dapat digunakan sebagai eksipien tablet cetak langsung. Baik, untuk kesimpulan selanjutnya, peningkatan jumlah air serta suhu pemanasan menghasilkan amilum dengan sifat alir dan kompaktibilitas yang memenuhi persyaratan. Nilai kompaktibilitas yang rendah menyebabkan peningkatan sifat alir amilum. Dan yang kedua, berdasarkan kriteria uji sifat fisik tablet, maka terpilihlah rasio 1:1 dengan suhu pemanasan 50 derajat Celcius sebagai formula terpilih untuk eksipien tablet gempa langsung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.